Setelah saya jalan ada beberapa langkah itu kan ngelewatin pintu-pintu kamar. Itu sini saya langsung terasa berat, merinding semua sini nih. Tapi bahkan belakang aja, punggung sini sampai kaki. Selamat datang teman-teman yang nyata maupun tidak nyata. Kali ini saya sudah bersama Mas Heru. Mas Heru ini dulunya bekerja di salah satu hotel ternama di bagian juru masak ya, atau koki. Betul. Gimana Mas Heru kabarnya ini? Alhamdulillah selalu sehat. Selalu sehat. Mungkin ini Mas Heru bisa diceritakan kok bisa sampai sini itu Ya, gimana? jadi ini kan masih momen yang namanya mudik kan. Ya kebetulan kemarin belum ada berapa hari ya nih? 10 harian ya itu. Ya, 10 harian. Lebaran. Jadi saya mampir kebetulan di sini di rumah mertua saya, dan saya mampir terus ngobrol-ngobrol, dan pada saat ini kan kebetulan kemarin kita ketemu dengan Mas Akson ya. Nah, Mas Akson ini punya yang namanya channel YouTube yang namanya itu Kasunyatan Official. Jangan lupa di subscribe itu. Kasunyatan Official ini yang menceritakan kejadian-kejadian nyata yang pernah dialami. Nah, kebetulan saya pernah cerita dengan Mas Akson kalau saya pernah punya cerita pada saat tahun sekitaran 2014-an lah. 2014. Oh ya, sekarang ya sekitaran itu, kalau nggak 2014 2015-an, di tengah-tengah itu saya punya kejadian yang memang di luar daripada dugaan, karena memang segala sesuatu itu tidak pernah kita perkirakan ke depannya. Nah, jadi saya pada saat itu lagi ditugaskan untuk memperbantukan perusahaan yang ada di Kepulauan Riau, Tanjung Pinang, Pulau Bintan, tepatnya di Pulau Bintan, di Jalan Trikora. Nah, di Jalan Trikora pada saat itu memang hotel itu baru. Itu sebelum ditugaskan itu Mas Heru tinggalnya di? Oh, saya kebetulan di perusahaan di Cikarang. Oh, di Cikarang. Terus ditugaskan di hotel di Pulau Bintan itu. Pulau Bintan. Terus kemudian saya diperbantukan untuk bisa membantu operasional di perusahaan tersebut. Dan kemudian sebelum berangkat itu memang kan ada cerita-cerita yang memang pada saat itu bukan saya aja yang diberangkatkan ke sana, tapi yang diberangkatkan itu ada teman-teman saya sebelum saya. Jadi setiap pulang dari sana itu ada cerita bahwa di sana itu angker. Gedungnya banyak gangguan yang tak kasat mata. Betul, ada sosok-sosok apalah yang sifatnya mengganggu. Dan selalu bercerita, saya pada saat itu belum terpikir bahwa saya yang terkirim nanti ke sana. Oh iya. Tak terduga. Jadi saya cuma hanya mendengarkan, wah serem juga ya tempatnya. Dan pada saat itu cerita demi cerita, jadi yang dikirim ke sana pulang selalu nggak mau balik lagi. Saya nggak mau dikirim lagi, kapok, karena ada penampakan ini loh, ada penampakan itu, atau ada sosok-sosok apa yang mengganggu di sana. Dan saya tanya, itu apa sih bentuknya, rumah atau memang bentuknya gedung tinggi atau gedung tua? Ya, cerita-cerita itu gedung tua yang memang sebelum ditempatkan untuk kita operasional di sana itu sudah hampir 10 sampai 15 tahun tidak dihuni tempatnya. Nah, dapat cerita seperti itu, saya tidak terpikir yang macam-macam, artinya ya udah, itu kan hanya sebuah gedung gitu. Saya nggak kepikir kalau nanti saya akan terkirim ke sana. Dan pada saat itu ada waktu kesempatan, kebetulan general manager saya menyampaikan ke saya harus berangkat ke sana.
Padahal Iya. di sana itu saya udah kepikir saya tuh nggak mau lah ke sana, tapi karena memang ini tugas. Mau nggak mau. Karena dari tugas itu akhirnya saya suka tidak suka, mau tidak mau harus berangkat karena saya harus bisa menjunjung tinggi namanya tanggung jawab. Akhirnya saya putuskan untuk oke, saya berangkat. Dan setelah itu saya tanya teman-teman yang sudah pernah ke sana, kira-kira kayak apa sih lokasinya? Oh, kita nanti dapat mes, seperti itu. Terus kita nanti ada yang namanya ballroom, ada yang namanya tempat hunian untuk ditinggalkan oleh tamu atau kamar, tapi letaknya berjauhan. Karena itu sekitaran berapa hektar itu, 12 hektar atau apa berapa ya, Lumayan itu juga. besar. Jadi hotel itu ada blok-bloknya, jadi blok A, blok C, blok D, ya seperti itu, ada blok saking luasnya. Tapi itu lingkupnya emang lingkup hotel atau gimana? Apa emang ada wisata di situ terus ada hotel, atau emang di situ tuh khusus buat hotel-hotel aja? Jadi memang di situ kawasan itu di Trikora itu hotel itu berdampingan. Kebetulan hotel yang saya ditugaskan itu letaknya di paling ujung. Jadi kesananya lagi tidak ada hotel lagi. Dan artinya di situ ya saya untuk bisa ke sana ya saya cuma bisa berdoa supaya saya bisa selamat sampai tujuan dan tidak ada Lancar gangguan apa-apa dan lancar seperti itu. Nah, singkat cerita saya terkirim nih. Setelah saya terkirim, bayangan saya nih, karena saya belum pernah kan ke Pulau Bintan, kayak apa ya, seperti apa ya, ini kok tidak seperti yang saya bayangkan. Kok teman-teman saya cerita lokasinya itu benar-benar bikin kapok kalau orang ke sana, seperti itu. Tapi pada saat itu setelah tiba di tempat, di lokasi, bagus tempatnya karena dia itu berhadapan langsung dengan pantai. Dan pantainya itu pasirnya juga putih. Jadi di seberang pantai itu ada yang namanya pasir putih. Ada sebuah pulau tersendiri dan itu rata-rata pantainya itu terlihat putih dari jauh. Nah, di saat itu saya ditempatkan di salah satu kamar Di mes itu? di mes itu. Jadi diantarkan ke mes, saya ditempatkan di salah satu kamar paling pojok dari 16 atau 18 kamar di sekitar itu. Jadi saya di dekat pintu masuk, di dekat ruang tamu ya. Dan pada saat itu saya di dekat ruang tamu, dan itu kamar mandinya atau toiletnya itu di ujungnya. Setelah beberapa kamar jadi bentuknya lorong, itu ada toilet itu 6, jadi jumlahnya itu 6. Oh, berarti kalau mau ke toilet yang paling pojok itu. Paling ujung. Sedangkan yang kamarnya Kamar Mas saya Heru di paling ujung, pojok paling ujung depan. Oh, iya iya. Jadi bentuknya seperti lorong, pintu Baru toilet. Dan di saat itu saya nggak tahu gimana, punya kepikiran saya mau ke kamar mandi dulu. Nah, dari kamar mandi itu yang saya memang kalau kemana-mana itu sebenarnya saya sering ditugaskan ke mana-mana. Terus saya selalu untuk bisa, karena setiap tempat itu kan selalu ada yang yang menempati atau memang penunggu di setiap tempat itu ada yang memang sifatnya menjaga, ada yang sifatnya mengganggu. Artinya di sini saya coba untuk meraba-raba, mengenal dulu nih airnya, karena saya sendiri berpedoman bahwa saya harus kenal airnya dulu gitu. Oh iya iya. Jadi entah yang saya ambil wudhu dulu di situ, saya ambil wudhu dulu, terus kemudian saya setelah dari sana saya ngobrol dengan kebetulan penjaga mes itu. Dan ngobrol-ngobrol, dia tidak menceritakan teman-teman saya yang sebelumnya itu kejadian apa. Cuma saya kan selalu penasaran, ini tempat apa, terus ini kamar apa.
dan memang itu luas, mesnya itu luas. Dan kebetulan pada saat itu ada tugas yang memang saya harus menyelesaikan tugas itu untuk memperbantukan hotel itu untuk sampai operasional. Nah, setelah sampai operasional, berjalannya waktu, saya perlu yang namanya refreshing. Jadi Keliling. saya mau refreshing nih, keluar dari berjalan-jalan ke sekitaran hotel. Tapi di saat itu hotel itu memang tidak ada angkutan umum. Oh, belum ada. Belum ada angkutan umum, belum ada ya angkutan-angkutan untuk bisa ke tempat satu ke tempat lain itu nggak bisa. Kita hanya bisanya pakai motor. Dan kebetulan saya pada saat itu ada teman saya yang memang di sana saat itu bekerja sebagai security. Dan pada saat itu kebetulan penduduk setempat, jadi saya cuma minta temenin, Diantar lah. tolong anterin saya nggak tahu jalan sini. Nah, kemudian saya bilang, bisa nggak anterin saya bilang gitu. Oh, bisa Pak. Bapak mau kemana? Kira-kira tempat ini apa sih yang jadi tempat objek wisata Yang menarik lah. yang menarik. Icon di situ. Nah, di sana memang kan ada raja-raja dan memang di sana itu terkenal dengan gurindam 12-nya. Itu pantun atau apa bentuknya ya? Pantun mungkin kan ya. Itu raja-raja itu apa? Maksudnya makam atau apa? Jadi raja-raja itu makamnya ada di sana. Oh. Nah, akhirnya saya coba untuk menanya tempat yang menarik apa? Ada Pak, Pulau Penyengat. Namanya Pulau Penyengat. Itu harus nyebrang apa masih dalam? Nyebrang laut. Iya. Jadi Pulau Penyengat ini kita harus menyeberang dulu ke pulau tersebut, namanya Pulau Penyengat. Di situ ada beberapa peninggalan-peninggalan zaman Belanda. Oh iya. Raja-raja, makam raja-raja itu ada di sana berikut dengan selir-selirnya ada di sana juga. Jadi makam itu terkumpul di sana. Terus ada peninggalan meriam pada saat zaman dahulu pada saat perang. Itu setelah sampai di Pulau Penyengat, kita coba untuk ambil gambar, foto-foto seperti biasalah tempat wisata ya. Terus kemudian saya diantarkan ke tempat meriam-meriam tersebut, dan tempat meriam tersebut memang bentuknya dataran tinggi, yang di situ pun jadi kalau pada saat dulu ya Belanda itu datang, itu meriam itu menembakkannya dari situ. Oh, emang tempatnya tuh ya di situ. Iya, karena memang ada raja-raja itu tinggal di situ. Terus kemudian saya sendiri pengen tahu di mana sih ada makamnya. Ternyata diantar ke tempat makamnya raja-raja tersebut beserta selir-selirnya dan panglima yang lainnya ada di situ. Nah, kemudian saya pada saat itu saya selesai dari situ kan agak sore. Terus perjalannya pulang itu kan nyebrang lagi dengan speedboat ya. Itu saya nanya sama teman saya melihat gunung. Itu gunung masih daerah sini atau tidak? Atau bisa dilaluin jalan darat nggak? Gitu kan. Terus teman saya, bisa Pak. Memang Bapak mau ke sana. Kita bisa nyampe nggak ke sana? Terus dia bilang, bisa Pak. Tapi kita kalau ke sana nyampainya agak sore atau sampai malam. Nggak apa-apa, yang penting kita bisa sampai sana. Karena saya tertarik tempat-tempat wisata di situ apa sih gitu. Akhirnya kalau nggak salah itu namanya Gunung Sri Bintan. Nah, saya datang ke sana melalui jalur yang memang jalannya halus. Jalannya halus, tidak ada lampu merah, cuman memang penduduknya jarang. Oh, masih. Nah, penduduk jarang, yang ada dataran tandus, hutan, terus penduduk. Ya, jadi kalau bisa dibilang Antar rumah itu jauh. ya, antar rumah itu paling dekat itu 500 meter
sampai 1 kilo per jarak ya. Lumayan. Nah, per jarak. Dan di situ saya pada saat itu kan naik motor, saya cuma mikir kalau pecah ban, nah itu di mana sambal bannya. Ya, saya cuma bisa berdoa semoga nggak kejadian apa-apa. Nah di saat itu saya sampailah ke bawahnya gunung itu, terus saya ngopi ngobrol sama orang asli situnya, kita ngobrol-ngobrol. Saya nanya, ini di gunung ini bisa nggak kita naik? Saya bilang gitu. Bisa, cuman ditutup, cuman nggak bisa sampai atas karena atas itu jalurnya terjal, terus kemudian dari jalur terjal itu di atas ada makam. Oh, yang itu dipercaya dulu makamnya raja siapa gitu. Gunungnya nggak begitu tinggi berarti? Gunungnya lumayan tinggi, ya nggak seperti gunung-gunung berapi atau gunung tinggi ya. Ya seperti pegunungan, tapi dari laut itu kelihatan gunung. Oh iya. Seperti itu. Dan ya pada saat itu saya cuma nyampe di atas air terjunnya. Nah di situ saya ambil gambar, foto-foto bahwa saya tuh pernah ke sana seperti itu. Dan kemudian di situ saya tanya ke teman saya yang nganterin saya, berani nggak kita naik ke atas? Jangan Pak, karena saya nggak biasa naik gunung ini karena itu terjal. Ya memang sebenarnya senang dengan nuansa gunung. Dan saya pernah yang namanya ya bukan daki ya, camping atau apa gitu. Nah itu saya coba untuk telusuri jarak terdekatnya memang sulit karena batunya itu bukan jalan, kita harus cari jalan sendiri. Oh iya. Jalan nyampe di air terjun, ke atasnya tidak ada jalan, itu kita harus jalan sendiri, nyari jalan seperti itu. Akhirnya karena teman saya nggak berani, saya turun nih. Nah udah turun, terus saya coba, terus kita kemana lagi? Ya karena memang sudah malam ya, sudah agak malam, jam-jam maghrib lah, setelah maghrib kita pulang, kita coba pulang. Nah setelah kita coba pulang, nyampe di lokasi, sampai di tempat perusahaan saya lagi, kembali ke tempat kemes lah. Nah baru cerita itu temen yang nganterin tadi, Pak, Bapak pernah dengar nggak yang namanya Kampung Goib? Saya kan nggak pernah dengar, cuma di TV. Belum pernah ngalamin belum langsung. Pernah tahu Kampung Goib kayak apa. Emang apa sih bentuknya Kampung Goib? Bentuknya perkampungan. Cuman di saat ada Kampung Goib itu penduduk situ memang kasat mata. Karena pada saat sore itu kan saya tanya, yang sebelah mana, ancer-ancernya sebelah mana? Loh itu bukannya dia cuman hutan gitu. Iya, soalnya pas perjalanannya cuma hutan. Pada saat sore itu masih kelihatan itu ya hutan, saya lihatnya cuman hutan karena kirinya hutan, kanannya itu pantai. Jadi kita menelusuri itu, dan hutan itu saya cuman bisa lihat ya hutan biasa. Terus dikasih tahu, ya itu Pak, sebenarnya di situ menurut orang yang asli situ, sedangkan dia kan orang asli situ. Iya. Itu memang mitosnya ada Kampung Goib di sana. Terus saya coba tanya, apa sih ciri-cirinya ini apa Kampung Goib? Ya memang nggak bisa diceritakan, cuman pada saat kita masuk ke sana, ya kita bisa melihat apa namanya kehidupan. Normalnya seperti kehidupan kita. Nah pada saat kehidupan kita seperti itu, sama seperti kita, terus kita nanti bingung keluarnya karena pintunya gitu nggak tahu di mana, pintunya itu nggak kelihatan. Ya bentuk-bentuk nggak nyata gitu ya, kasat mata itu seperti itu. Nah akhirnya saya coba, yang biasanya saya kan pingin tahu, penasaran. Tapi di saat itu saya cuman nggak deh. Kalau yang kira-kira nggak bisa buat saya balik, jangan, saya bilang gitu. Nah akhirnya saya sampai di perusahaan saya itu, teman saya pulang, saya ke mes nih ceritanya. Nah di mes itu jadi ada kejadian.
pada saat saya pulang itu apa ya, nah tengkuk saya ini, pundak saya, tengkuk saya di sini nih berat tapi saya nggak ngerasa pusing, cuman berat aja. Terus saya coba untuk apa ya, relaksasi gitu, gerak-gerakin kepala, mungkin kan karena pegel di jalan. Tapi kok ini nggak seperti biasanya. Aduh, nah, akhirnya saya coba untuk mandi. Nah, setelah saya mandi, terus kemudian dari habis mandi itu saya coba untuk berpikir, apa karena ada, kan pernah kata orang suka ada ketempelan atau apa ada ya? yang ikut atau Ada yang ketempelan itu. ikut seperti itu. Nah, saya coba pada saat habis isya itu, saya karena dulu saya pernah yang namanya yoga ya, yang seperti ini, kita sila gitu, kita cuman begini. Nah, itu coba saya untuk terapkan di praktek. Terapkan untuk di situ. Saya gelar sejadah, terus saya seperti meditasi ya. Seperti meditasi, saya merem, semerem-meremnya saya satu titik, saya ujungnya itu yang saya lihat di situ hanya satu titik, sampai titik itu ketemu, terus saya baca ayat-ayat Al-Quran. Nah, dari situ saya coba ayat-ayat Al-Quran yang bisa saya hafal, dan memang itu yang apa ya, manfaatnya itu banyak sebenarnya, faedahnya tuh banyak. Nah, saya bisa baca itu terus dan terus sampai 3 kali, terus ini kemudian enteng, berangsur hilang. alhamdulillahnya tuh enteng. Terus saya coba untuk buang napas, terus normalisasi lagi, normal. Terus kemudian saya cuman berpikir, oh ini kayaknya barusan aja yang ditempel. Nah, saya kan setiap, intinya gini, saya kalau ketemu yang seperti itu, saya selalu mengucapkan alhamdulillah dan selalu berterima kasih. Oh iya. Gitu. Alhamdulillahnya itu ke Allah, dan berterima kasihnya itu sama mungkin yang kasat Yang mata itu ada sedikit nggak komunikasi sampai ya? ngikut untuk bisa coba berkomunikasi. Tapi saya sendiri nggak bisa ngelihat, cuman saya kadang bisa ngerasakan, nggak tahu seperti itu. Jadi saya hanya bisa merasakan tapi nggak bisa melihat. Jadi manapun tempat saya hanya merasakan, loh kok saya begini, loh kok saya merinding sebelah, loh kok saya merinding di belakang. Nah, seperti itu saya bisa ngerasain, tapi itu nggak saya pikirkan bahwa itu kasat mata, sosok kasat mata, karena saya memang nggak bisa ngelihat. Makanya di situ saya nggak pernah takut, nggak pernah berpikiran ketakutan atau saya merinding terus saya punya pikir takut gitu. Cuma berpikir positif aja. Berpikir positif bahwa merinding biasa, dan kalaupun misalnya ada, saya cuman bisa berkomunikasi. Tapi entah itu berkomunikasinya menuju ke sana, ke orang apa, ke sosok itu, ya pastinya saya coba untuk, karena gini, yang pernah saya dengar, mereka itu ada, tapi mereka itu bisa tahu maksud kita. Mereka itu kan bisa lebih dulu, bisa mengerti kita, dan mereka lebih dulu dari kita. Ya artinya dia bisa yang namanya mengerti kita. Jadi saya coba untuk pakai bahasa saya, minta maaf atau mungkin permisi atau apa, dengan assalamualaikum, permisi saya melewat, seperti itu. Dan itu selalu saya coba untuk, karena itu daerah baru, dan itu yang notabene-nya dengar dari teman itu kan angker. Yang sampai teman saya nggak mau balik lagi ke situ kan gara-gara itu, keangkeran itu, karena ada gangguan-gangguan. Nah, setelah itu mungkin di mes. Nah, setelah di mes itu saya ada temen nih yang baru datang juga. Nah, teman ini cerita pada saat dia datang ketemu saya, terus dia manggil saya, "Bro, memang lo di kamar yang di situ?"
Iya, di pojok. Iya, itu bekas kamar gue. Gitu. Iya. Dia bilang pada saat itu. Iya, itu bekas Berarti kamar gue. dia udah lebih lama dari Mas Heri? Lebih dulu, cuman dia karena memang dipanggil lagi untuk bisa memperbantukan lagi. Nah, akhirnya dia datang ke situ. Heeh. Terus dia baru cerita, di kamar itu ada apa nggak yang dirasain atau ada gangguan nggak? Dibilang itu nggak ada. Bahkan saya kadang-kadang kalau lagi buka laptop tuh sampai pagi, saya bilang gitu, karena nyari-nyari yang namanya apa nih yang kira-kira mau dibuat untuk di perusahaan ini. Nah, akhirnya dia cerita bahwa dia tidur di kamar yang saya tempatin itu selalu diganggu. Yang katanya sih sosoknya wanita. Nah, dia cerita itu, tapi saya kan nggak punya pemikiran yang arah ke sana. Saya cuma berpikir positif. Ya, yang penting kan saya nggak diganggu. Iya. Nah, seperti itu. Dan akhirnya saya coba. Terus gimana lagi? Ya, intinya saya nggak mau tidur di situ karena ya untungnya kamu udah tidur di situ. Kalau misalnya di situ kosong, saya nggak mau nempatin kamar itu. Tapi karena ternyata kamu udah nempatin, Ya udah. ya udah gitu. Saya di kamar sebelahnya, dia di sebelah saya. Nah, di situ pun dia pada saat ngambil rokok, dia kan minta rokok, saya ambil di kamar, dia nggak berani masuk ke situ. Sampai segitunya ya? Sampai segitu karena dia mungkin ada trauma atau mungkin kapok untuk masuk kamar itu. Tapi saya bilang, ya kamar itu kan sebelahan. Nantinya kalaupun nggak mau masuk, ya nggak masalah gitu. Nah, di situ berjalannya waktu, saya nggak punya pikiran Yang hal-hal yang enggak lah. Jadi saya hanya berpikiran positif, yang penting saya tidak ada gangguan. Nah, pada saat ini saya ngobrol nih bareng nih sama yang jaga, bertiga tuh sama yang jaga nonton TV di sebelah kamar saya, karena sebelah kamar saya itu kan pintu masuk ada ruang tamu. Oh iya ya. Nah, ada TV di situ. Ya, kita nonton TV sampai sekitar malam lah, jam 12-an itu. Terus saya istirahat karena besok mau kerja lagi. Saya istirahat, saya pamit sama temen. Nah, temen saya yang pertama tadi udah duluan. Iya. Ya, kebetulan dia duluan, terus saya sama temen ini ngobrol. Itu kan penjaga situ. Ngobrol, terus dia nggak menceritakan kejadian-kejadian yang dulu teman saya sebelum saya di situ, yang kejadian yang angker lah, yang ini, yang apa, gangguan apa, nggak cerita. Ya kita hanya ngebahas TV, TV yang acara TV lah. Dan sampai pada saat saya mau pamit, dia bilang jangan tinggalin saya gitu kan, jangan tinggalin saya sendiri. Lah emang ada apaan? Ya nggak ada apa-apa sih, dia bilang gitu. Nah, akhirnya saya coba masuk ke kamar tidur nih. Besok paginya saya kan kalau mau berangkat itu ngopi dulu. Ngopi bareng dia nih pagi ketemu. Terus dia baru cerita malam itu setelah saya masuk kamar. Jadi di ruang tamu itu kan ada kaca, ada jendela lah, ada jendela itu diketok orang. Nah, diketok orang, terus dia cuman berpikir malam-malam siapa ya, dia pikir temen. Nah, setelah dia pikir temen, dia lihat nggak ada. Terus dia tunjukin tuh, iya nih Pak Heru, di jendela ini sama di pintu ini. Di pintu itu kan ada jendela juga. Jendela itu diketok. Nah, saya pikir kan siapa, dia Uber nih. Iya, Dari jendela sini sampai jendela sini, terus dilihat sekeliling nggak ada orang. Tapi kalau saya kan berpikirnya, paling ada orang iseng, gitu aja, untuk bisa saya menghindari rasa takut sebenarnya. Nah, itu paling cuman orang iseng, cuman dia karena nggak tahu, udah tuh seperti biasa. Akhirnya saya coba kerja nih di lokasi saya kerja. Itu saya kan pakai baju kerja tuh hitam. Oh iya. Baju juru masaknya hitam. Jadi di gudang makanan itu,
saya selalu ngambil kalau ada persiapan mau dimasak apa di gudang itu. Nah, menjelang malam itu karena saya memang harus sampai malam kerjanya. Jadi sore itu saya ke mes dulu, mandi, terus balik lagi harus sampai malam. Malam itu saya mau ngambil barang. Dan barang itu ada rak. Iya. Dan situ ada jendela. Karena ada lampu, jadi kan kebayang kalau ini bayangan kita di jendela itu. Saya coba ngambil barang yang mau saya persiapan buat besok pagi. Pada saat begini, saya ngelihat di ujung mata sini, di ujung mata. Pandangan paling pojok. Pandangan itu bayangan saya putih. Putih di situ. Jadi saya cuma bisa ngeliat saya begini, kok di situ di pantulan kaca itu putih. Harusnya kan hitam. Harusnya putih, harusnya hitam karena saya baju hitam. Iya, iya. Terus saya ngambil aja, saya cuma ngeliat sekelebat gitu, terus saya siapin masak, sama saya minta tolong anak gua saya, tolong disiapin ini. Di sambil nyiapin itu saya cuma berpikir gini, itu tadi putih, baju siapa ya? Gitu. Sedangkan di jendela sana itu nggak ada pijakan untuk orang bisa berdiri, karena itu agak ke bawah, agak turun. Ya, mungkin lah kalau ada orang Iya, seberdiri-berdirinya orang itu jendelanya ada di atas. di atas. Oh. Itu karena letaknya di atas. Ya saya nggak kepikiran yang macam-macam. Saya cuman, oh itu berarti yang nemenin saya. Iya. Tapi kan nggak ganggu. Iya, Nah, nggak seperti apa-apa lah. itu. Karena bukan gangguan seperti itu. Intinya kalau saya yang bersifat gangguan itu dia nampak, terus bentuknya yang aneh-aneh, nah itu gangguan. Tapi kalau bentuknya cuma segitu itu aja enggak. Tuh saya sambil bekerja malam nih. Malam ceritanya saya balik ke mes. Itu udah pulang. 11. Jam 11 itu saya harus pulang. Oh, iya. Pulang ke mes pakai motor. Karena barangan saya itu nggak ada lagi. Iya. Nggak ada lagi, yang lainnya itu tinggalnya di luar. Tinggalnya ngekos di luar dan saya dapat fasilitas nginap di dalam mes itu, di dalam perusahaan itu. Nah saya sendirian nih ceritanya, saya sendirian. Satu-satunya jalan menuju apa namanya mes itu gelap, nggak ada lampu, Nggak ada penerangan. nggak ada penerangan. Jadi penerangannya itu hanya ada lampu yang dilewatin cuman agak jauh, jadi terangnya tuh terang apa samar-samar, kayak cuma sorot cahaya dari jauh. lampu dari jauh karena ada lampu di sisi sana jauh. Nah akhirnya saya nyampe di pas tikungan, dan di tikungan itu kan saya pernah selentingan aja dengar bahwa yang saya lewatin itu sering ada kejadian yang karyawan situ diganggu. Jadi saya cuma gimana caranya saya supaya bisa sampai, dan saya udah capek, saya harus tidur istirahat gitu kan. Ya mau nggak mau saya harus lewatin jalan itu. Terus motor saya ini kayak ngeliyeng kayak ada yang naikin. Beratnya ke kiri, kayak dia itu bonceng begini sepertinya. Kayak ada orang yang tapi saya nggak bisa lihat. Saya nggak bisa lihat itu. Tapi yang pas saya lewatin itu ada pohon besar. Ada pohon besar. Pada saat saya lewatin itu, saya selalu lewat situ tuh permisi. Assalamualaikum. Itu saya mau lewat, saya nggak ganggu. Saya mau pulang, mau istirahat. Ya udah seperti itu. Terus di motor saya ini langsung berat. Karena saya nggak punya pikiran yang gimana-gimana, saya kan udah permisi. Saya standarin motor. Sempat berhenti itu? Berhenti, saya standarin motor, saya cuma menghadap ke belakang, tolong jangan ikut saya. Saya mau pulang, saya istirahat. Karena di sana bukan tempatnya. Saya tempatnya di sana, kamu kalaupun tempatnya di sini kan ya, saya sudah di situ ya. Saya sudah permisi. Saya ngobrol sendirian malam itu. Ngobrol sendirian malam itu karena apa?
ya satu-satunya jalan yang mau nggak mau saya harus Harus lewat situ. dan saya harus kebiasaan. Jadi kalau ada yang kayak gitu, saya selalu berhenti atau saya selalu coba untuk komunikasi. Intinya sebenarnya sih saya nggak ngelihat itu siapa atau ada sosok apa. Saya sudah coba untuk komunikasi bahwa saya punya niat baik, gitu. Nah karena saya percaya kalau saya punya niat baik, ya pasti dia akan baik juga. Seperti itu. Nah akhirnya saya setelah itu saya coba untuk ini motor, ngidupin motor, saya goyang-goyangin, udah enteng. Udah Berarti tadi itu bukan bohongan. Karena pada saat saya begini tuh beratnya ke kiri, tapi pada saat saya sudah ngobrol itu enteng. Setelah saya nyalain motor itu enteng, saya goyangin itu, oh enteng nih. Udah saya ngucap lagi, terima kasih, kita udah sama-sama. Situ punya dunia, saya juga punya dunia. Jadi kita sama-sama. Saya nggak ganggu. Udah saya pergi ke mes, pulang ke mes. Dan ceritanya pulang ke mes. Nah, dari situ besoknya meeting ceritanya. Jadi saya di sana itu diperbantukan ceritanya awalnya 7 hari. Tapi setelah saya awet apa mungkin betah, kata orang sana sih, karyawan sana, saya paling betah yang tinggal di sana, yang nggak minta pulang. Karena sudah sampai 7 hari itu. Sudah sampai ke 7 hari itu. Dari situ Pak Herun yang betah kayaknya di sini gitu. Karena apa? Karena saya setiap lagi bosen, saya selalu keluar pakai motor sendiri, jalan aja itu, nelusurin jalan itulah. Keluar hotel, ntar sore baru pulang lagi. Itu setiap ya saya bosen di situ atau saya jenuh ya. Karena di sana tuh kan panas. Cuacanya panas, terus udah gitu ya apa namanya itu? Tandus. Ya. Gitu, nggak ada penghijauan lah intinya. Nah, akhirnya pada saat di situ saya pagi itu kan kalau di sana sebutnya morning briefing. Nah saya ikut pada saat itu. Nah pada saat itu ikut, akhirnya ada cerita di meeting itu. Karena apa? Karena asisten GM di sana itu marah terhadap security. Ditanya pos yang di sana kenapa nggak ada yang jaga pada malam saat itu. Nah akhirnya saya baru dengar itu dari cerita security. Jadi security itu apa ya? Bukan yang nggak mau, tapi mereka itu selalu diganggu di jalan yang tikungan seperti yang saya bilang tadi. Karena di sana ada pos jaga, terus depannya ada pohon. Nah saya pas tikungan di seberangnya pohon itu, yaitu yang saya di situ, yang motor saya saya boncengin. Terus berarti itu ini ya, security itu cerita setelah dimarahin tadi ya? Asisten GM itu marah karena nggak ada yang jaga di pos, dan security itu cerita di sana tuh anggota tuh pada diganggu, ada yang disambit batu atau pasir atau denger nangis. Nah si asisten GM tadi kan itu nanya posisinya di mana yang nangis itu, deket pohon besar itu Pak. Akhirnya ya kita coba untuk bertahan, itu kata security. Coba untuk bertahan dan kita nggak kuat, ya udah akhirnya bukan saya aja, hampir semua security yang jaga di pos itu selalu diganggu seperti itu. Nah jadi selesainya itu saya cuma mikir apa memang ada gitu kan, tapi memang ada, cuman saya berpikir sampai saat ini pun saya nggak ngerasa kayak diganggu seperti itu, padahal itu jalur yang saya lewatin. Nah singkat cerita saya
setelah itu baru ada kejadian. Jadi saya gini, saya nyuci baju. Nah, setelah nyuci baju itu kan di dekat kamar mandi yang ujung tadi. Iya. Itu kamar mandi ada 6 pintu. Nah, di situ kamar mandi yang bersebelahan sama saya nyuci itu pintunya kan kebuka. Memang di situ setiap orang sering mandinya di situ dibanding sama pintu yang lain. Di pintu itu keran air itu kenceng, nyala sendiri, airnya keluar kenceng, nggak pakai pelan. Kalau orang muter kan pelan baru kenceng, langsung cur. Oh, itu tiba-tiba nyala gitu. Tiba-tiba nyala. Nah, itu kan saya posisinya sambil nungguin cucian, terus saya sambil ngerokok. Nah, saya sambil ngerokok, sambil nunggu cucian, kok ini airnya nyala. Karena saya kan nggak pernah punya pikiran apa gimana gitu kan ya. Ya saya cuman, wah ini air ada yang hidupin mungkin mesin. Nah, saya coba ngelihat keluar ke tempat mesin itu. Tapi memang mesinnya nggak nyala. Mesinnya itu nggak nyala. Cuman kok air di sana nyala. Nah, saya karena memang nggak tahu itu sistem airnya bagaimana, ya saya cuma berpikir positif. Oh ya udah, dimatiin aja. Iya. Nah, sambil dimatiin, saya cuma berpikir gini. Saya berpikir itu nyala air berarti jangan-jangan ada yang nyalain, cuman saya nggak tahu apa yang kasat mata. Tapi selama itu saya bukan merasa gangguan. Jadi saya matiin, tapi saya ngomong. Saya coba komunikasi lagi. Saya mau tutup, terus luber nih kan airnya luber, penuh. Terus saya bilang, udah ya, ini saya matiin. Kalau umpamanya mau pakai, tapi airnya ini saya matiin dulu. Dan nanti kalau udah kosong boleh dihidupin. Ini saya matiin ya, saya bilang itu, saya permisi, saya matiin tuh. Mati nih, saya kembali lagi ke mesin cuci. Terus ngeringin pakaian air itu hidup lagi, nyala lagi karena sudah luber. Terus saya baru wah ini berarti bukan orang, karena saya matiin itu kan posisinya kenceng. Keran itu saya kencengin, ini kok langsung tur gitu. Terus itu memang posisi kebuka pada saat saya matiin itu kebuka. Jadi saya harus memutar lagi. Dan saya bilang lagi di situ, ini kan sudah penuh. Kalau mau pakai, tapi jangan dinyalain lagi. Ini saya tutup lagi ya. Maaf, saya tutup lagi. Kalau mau pakai aja. Udah saya tutup. Saya nggak punya pikiran takut apa, nggak ada. Udah tuh di situ, saya kembali. Nah, ceritanya rokok ini habis, tinggal sedikit lah. Tinggal sedikit. Di ruangan sebelah sana, ini kan kamar mandi di sana. Ruangan sebelah sana ada pintu buat arah keluar, buat jemur pakaian. Di situ ada tembok setinggi ini, tembok panjang. Nah, setinggi ini. Terus di sananya itu bekas hutan yang sudah dipotong. Jadi kayak tanah luas, di sananya perkebunan gitulah. Terus saya coba untuk buang puntung rokok. Jadi kejadian ekstrimnya di situ, saya nggak ngeliat itu apa di situ. Pada saat saya buang, ini kan biasa kalau habis saya gini, saya buang nih. Saya nyentil begini, itu seperti nggak mentok sesuatu. Karena di atas ini saya buangnya di sini. Itu kan pagar itu. Pendek ya, nggak terlalu tinggi. Pokoknya buat duduk orang tuh bisa. Nah, itu saya di atasnya ini. Saya sentil rokok ini, itu baliknya seperti ini. Jadi tok jatuh ke bawah, kayak mentok sesuatu. Terus saya cuma bingung kan ngeliat gini, ini apa ya? Karena saya nggak pikiran macam-macam, saya cuma bisa ngeliat ada dinding apa ya di sini. Apa mungkin ada kacanya? Saya cuma ngelihat ini kan tembus ke sana. Sambil ambil lagi nih
rokoknya yang di bawah saya ambil. Terus saya ini nyentilnya lebih keras lagi karena saya pengen tahu ini mentok apa. Dan saya pastiin itu di atasnya. Iya, iya. Artinya bisa langsung ke sana jauh lah. Ini lebih kencang, saya pakai tenaga, itu mentok lagi. Dan di saat mentok itu, saya langsung kaget. Ini beneran mentok. Iya, Saya sampai begini. Mungkin kalau orang lihat, Pak Heru kayak orang gila ngomong sendiri. Saya sampai begini. Ampun, saya bilang gitu kan. Saya nggak ngelihat kalau ada apa di situ. Saya cuma ngebayangan saya besok saya sakit karena sudah ganggu atau sudah apa ya ngusik dia. Tapi kan saya nggak sengaja atau saya nggak tahu kalau dia ada di situ atau sosok apa. Karena saya nggak ngelihat itu. Tapi bukti nyatanya mentoknya itu seperti mentok sesuatu, gitu kan. Nah, akhirnya saya minta maaf, terus saya bilang saya nggak sengaja, saya minta ampun. Tapi nggak ada orang lain itu? Nggak ada orang lain di situ. Terus saya ngambil rokok ini, akhirnya saya simpan di tangan, kembali lagi. Saya buangnya malah dekat cucian, mesin cuci. Itunya, puntung rokoknya. Nah, di saat itu saya coba berpikir, apa ya? Terus saya kepikir sakit itu setelah habis jemur itu kan saya kembali lagi. Saya cuma ngebayangin apa yang ada di situ ya. Terus saya coba untuk ya berpikiran positif, memberanikan diri. Ya udah saya jemur. Nah di situ menjelang malam nih ceritanya ya. Malam itu saya lagi istirahat, terus saya mau ke belakang itu sekitar mau ke toilet, mau buang air kecil. Itu jam 2:30-an. Saya mau ke toilet setelah saya tidur nih. Saya tidur, saya ke toilet, berjalan ke toilet itu. Di dekat pintu yang tadi itu kan ada jendela. Iya. Di sisi, jadi arah saya ke sana, di sisi sini saya ada ngelihat orang duduk. Bentuknya siluet, bentuknya gelap gitu, tapi bentuk orang duduk begini gitu. Nah, saya cuman karena antara tidur nggak tidur maksudnya masih keadaan ngantuk, cuman kebelet buang air kecil, saya harus ke belakang. Di sisi sini saya, di pojok saya itu ada, saya ngelihat, tapi saya nggak berani begini. Cuma saya ngeliat situ kok kayak ada orang. Penasaran tapi agak takut. Saya mau ngeliat gitu nggak berani. Tapi saya mau buang air kecil nih, saya akhirnya buang air kecil. Setelah selesai saya kan balik, dan saya nggak berani ngelihat ke sana, nggak berani ngelihat ke sisi sana lagi. Setelah saya jalan ada beberapa langkah, itu kan ngelewatin pintu-pintu kamar. Itu sini saya langsung terasa berat, merinding semua sini nih. Tapi belakang aja, punggung sini sampai kaki, sampai kaki itu merinding. Nah di saat itu saya nggak kepikiran gimana, terus saya cuma mikir kayak ada yang ngikutin saya gitu. Karena saya gini, saya ngerasa tapi saya nggak bisa ngelihat. Nah, akhirnya daripada saya takut ya, saya berbalik. Jadi saya gini, ini arahnya dari sana ya, saya merinding di sini, terus saya berbalik, inilah berbalik. Terus saya cuma bilang kalau saya kan tidak mengganggu, saya mau tidur lagi, istirahat lagi di kamar. Ini saya ngobrol nih. Saya cuman percaya dia pasti ngerti. Cuman tolong jangan ganggu saya. Saya mau ke kamar, situ juga punya aktivitas. Jangan ganggu saya, jangan ikutin ke kamar saya bilang gitu. Nah pada saat itu saya berbalik lagi kan, menuju ke kamar, itu hilang. Nah setelah hilang, baru di situ saya nggak lupa, cuman gini, oh berarti udah bener nggak ngikutin, karena ini udah hilang, udah nggak terasa. Terus saya cuma bilang apa, terima kasih. Saya kembali ke ngadepin ke itu lagi, lorong tadi. Terima kasih udah nggak ngikutin saya. Nah di situ saya cuma berpikir,
bentuknya apa. Saya Penasaran. nggak ngerti itu bentuknya apa. Cuman memang pada saat teman-teman saya yang dulu pernah ke situ kapok, cuman gara-gara di sini tuh banyak gangguan. Oh, mungkin gangguannya seperti Seperti itu. itu. Nah, makanya bagi saya itu bukan gangguan, cuman saya bisa apa ya? Karena saya kan selalu berserah sama Allah. Kalau memang Allah izinkan, ya kita coba untuk komunikasi dan dia paham dan kita nggak ada gangguan. Seperti itu. Jadi kejadian-kejadian seperti itu tuh saya cuman bisa apa ya, ambil manfaatnya. Kalau memang kita di apa ya, di tempat orang Permisi. atau di tempat hal yang baru, di tempat yang asing, kita selalu permisi. Itu percaya dan tidak percaya bahwa memang mereka itu ada. Bahkan kalau bisa ditelusurin, yang kasat mata itu ada lebih dulu dari kita. Iya. Ada lebih dulu dari kita. Makanya dimanapun tempat, apalagi tempat yang nggak biasa orang di situ, misalnya kayak kita kencing di bawah pohon, padahal kan manusia tempatnya di kamar mandi. Iya. Nah seperti itu tuh sebenarnya percaya nggak percaya itu ada. Makanya kalau saya sih mau berpikiran, ya kita selalu coba berdoa dan kemudian kita ya apa ya, kulunwon gitu. Iya. Izin gitu sama yang ada di tempat itu. Ya intinya bukan kita musyrik ya, tapi memang Berdampingan. Emang berdampingan. Kita itu memang kalau yang saya pahamin, makanya saya berani komunikasi seperti itu karena saya merasa dia itu sama seperti kita, cuman memang dia nggak kelihatan kita. Iya, beda dunia. Cuman saya nggak pernah punya pikiran itu apa dan bayangannya seperti apa. Beda lagi kalau saya ditampakin berbentuk, nah itu mungkin saya takut. Karena saya seringnya, saya cuma merasa kok kayak ada yang ini ya, tapi pas saya ngeliatin gitu nggak ada. Jadi nggak pernah dibentuk penampakan, tapi ya saya bisa ngerasain bahwa itu ada. Oke. Itu mungkin nek cuma bisa ngerasain, terus yang kan pernah cerita ini, yang wujud ular itu gimana? Oh itu ada di blok. Oh, beda tempat. Ya, jadi di mes ini saya kan megang di blok utama. Iya. Di blok utama itu tempat apa yang biasa tamu menginap. Kalau pada saat tamu itu sudah full di situ, baru dioper ke blok yang satu, blok C namanya. Gimana itu? Di sana itu pernah saya dengar itu, yang pernah ke sana ya, sebelum saya pernah ke sana itu ada cerita bahwa di sana ada ular mahkota, ada mahkota. Dan saya nggak kebayang itu ularnya kayak apa, saya cuma kebayang ular dan ada mahkotanya. Mahkotanya itu ada di sini, di atas kepalanya, itu bentuknya kecil atau besar saya nggak ngerti. Nggak tahu. Dan ularnya bentuknya kayak apa? Saya cuma bayang ular kok ada mahkotanya, karena saya belum pernah tahu. Nah, di blok situ saya di hari berikutnya saya coba untuk ngajak temen, kita main yuk ke blok C. Nah, seperti itu. Terus teman saya ini, wah di sana angker loh. Angkernya seperti apa? Ya kan dengar sendiri dari teman-teman kita di sana yang pernah di sana, itu nggak berani ke sana. Ya kan di sana ada security, saya bilang. Iya. Ya kita coba nanya aja. Nah akhirnya saya coba untuk ke sana pakai motor. Nah sebelum pakai motor itu yang jaga mes tadi itu bilang, di sana sering motor mati, tapi kalau udah mati jangan takut, hidupin aja. Iya. Kalau takut nanti mau gimana? Nah, saya cuma mikir ya mati karena mesinnya atau ininya dingin atau apa kan, susah disela. Tapi pada saat kejadian di sana saya kan coba untuk ke sana, ketemu sama security-nya nih. Di sana itu di sana itu ada gedung, terus depannya itu kolam renang. Kolam renang itu di sebelahnya kolam renang itu ada tangga turun. Itu ruang ganti pakaian. Oh, berarti di bawah itu? Di bawah. Di ground floor itu ada tempat ganti baju gitu, atau tempat mandi lah di situ. Di saat itu saya ngelewatin lorong apa sih namanya, pintu itu yang mau turun tangga, itu udah kayaknya saya punya perasaan takut. Kok kayak saya lebih takut dari biasanya ini. Iya. Kok kayak saya nggak boleh ke situ gitu. Nah dari situ saya ngurungin niat saya untuk ke situ.
Akhirnya saya coba ngobrol sama security. Nah dari security itu bilang, iya Pak, dulu waktu pas sebelum Bapak pernah ada yang namanya ular di sini yang bermahkota. Itu nggak pernah, maksudnya nggak setiap orang itu diliatin. Oh, tertentu aja ya. Orang tertentu aja yang bisa ngelihat itu ada. Nah saya sendiri pun jaga di sini nggak pernah ngelihat. Terus saya tanya posisinya di mana? Bapak mau ke sana? Enggak, saya bilang gitu. Saya nggak berani. Saya bilang gitu kan. Ya udah, akhirnya kita coba untuk ngobrol aja sambil ngopi, terus kita balik ke mes lagi. Nah di balik ke mes itu motor kita selak bisa, cuman dalam hati saya, mudah-mudahan jangan mati. Nah kita kan ngelewatin ada pohon di situ, di antara jalan itu ada pohon, dua tempat itu ada pohon itu, di situ motor kita tiba-tiba mati. Itu pun posisinya masih jam 8, tapi kalau di hutan itu jam 8 kan udah gelap. Wah iya, mungkin jam 7 aja udah gelap. Nah, udah gelap. Jadi di situ kita coba untuk selak, terus saya coba untuk baca-baca, mempertahankan diri ya, untuk bisa menghibur diri supaya nggak takut. Saya baca, terus teman saya, udah kayaknya nggak ada apa-apa nih, nggak ada apa namanya tuh, Gangguan. maksudnya nggak ada kendala di motor. Iya. Ini semuanya benar. Terus bensin juga bagus. Diselak. Cuman saya bilang ke teman saya, Bismillah dulu. Udah, Bismillahirrahmanirrahim. Kita bacanya kencang tuh, Bismillahirrahmanirrahim gitu kan. Diselak kan? Bisa. Nah, di sela bisa itu terus saya cuman bisa ini pohon tadi. Terima kasih. Udah nggak ganggu. Itu matinya juga pas di antara pohon itu. Matinya di situ. Dan yang dibilang teman saya itu sering matinya itu sebenarnya udah dikasih tahu di dekat situ. Oh. Nah cuman kan saya nggak tahu lokasinya dekat mana. Pasnya di mana nggak tahu. Pas mati itu saya ngeliat sekeliling. Kok seperti yang diceritain teman saya itu. Iya. Ini di antara ini. Terus saya cuma bilang, oh, karena apa ya? Takut ini teman saya itu juga takut kalau saya ceritain. Daripada kita nggak berani ke situ lagi atau mungkin lari bareng-bareng. Ya udah saya coba temenin, tapi saya coba baca-baca untuk bisa ngamanin ini temen saya supaya dia nggak takut. Dia sibuk ngeliatin motor apa kerusakannya. Setelah itu saya coba pas sudah motor hidup, saya coba terima kasih udah nggak ganggu. Udah tuh saya ngobrol, iya ya kok bisa mati ya, wah nggak tahu tuh, angker kali tempatnya di situ. Dia bilang gitu. Udah saya cuma ngeliat sekelilingnya, kita balik nih. Nah kita balik, kita ngobrol-ngobrol lagi. Nah setelah ngobrol-ngobrol, dari situ berganti hari denger lagi ceritanya dari temen yang lain. Ada cerita ini bahkan di kamar lain, dan di kamar lain itu ya apa ya, sebenarnya sih cerita dari temen. Cuman saya coba jangan-jangan iya gitu. Karena apa, ada kamar yang satu itu bentuknya rumah itu, di sana namanya kan housing. Housing itu ada rumah satu itu berdempetan di situ. Jadi diisengin sama temen yang memang diajak sama temen yang tadi yang tinggal di kamar itu. Saya pernah dengar di kamar ini di luar itu ada yang nangis. Coba deh, kamu kan punya ini Al-Quran, bacaan Al-Quran, rotal Al-Quran yang di HP, coba disetelin. Saya pengen tahu, mumpung berdua katanya gitu kan. Disetel tuh ayat-ayat Al-Quran, dialunin ayat Al-Quran di HP. Bener, nggak agak lama tuh kayak saya dengar orang nangis di situ. Terus dia sampai yang punya kamar itu bilang, waduh, matiin aja, matiin. Saya malah jadi takut, kata dia gitu. Akhirnya dimatiin, dia bareng-bareng berdua keluar kamar dan coba untuk memberanikan diri. Ini karena kamar itu yang dia harus tempatin, suka nggak suka harus ya itu nikmatin gitu. Gitu. Itu dari temen yang satu rumah lagi
itu kejadiannya beda. Jadi setiap dia pulang dari kerja, itu ceritanya temen yang sebelah kamar Iya, tadi, sebelahnya. sebelah housing itu namanya. Itu setiap dia pulang, itu di bednya dia atau di tempat tidur, itu ada rambut panjang, kayak rambut rontok. Padahal di situ yang nempatin itu rambutnya ya agak 2 cm lah. Iya, cuma pendek lah. Cuman pendek 2 cm gitu. Ini rambutnya panjang. Tapi nggak ada cewek yang Nggak ada cewek di situ. Dan itu selalu dia bersihin. Karena memang yang nempatin orang situ kebetulan lama tinggal di daerah itu, di kawasan Tanjung Pinang itu. Iya. Nah, terus dia bersihin, dikumpulin. Terus setelah dikumpulin, besoknya itu kejadian lagi. Itu ada rambut lagi. Nah, kalau saya kan cuman ya itu pengalaman dia, artinya bukan di kamar saya. Iya. Gitu kan. Dan saya cuma berarti ada di sini. Ini di lingkup ini mes kita sama housing itu kayaknya ada apa ya, kalau dibilang ada lingkaran yang memang dia tinggalnya ada di situ. Nah, ternyata pada saat di kemudian hari itu ada informasi di luar dari mes itu, si sebelahnya ada kebun dan itu ada pohon besar, di situ ada makam Belanda. Di sebelah pohon itu. Ada makam Belanda 2 di sebelah mes itu, dan ternyata kalau ditelusurin di sebelahnya kamar mandi, di sebelahnya kamar kecil posisinya. Iya. Itu tapi kamar mandi yang itu tuh yang masih di tempat itu tuh bukan? kan saya merinding tuh. Kulitnya gede-gede, berarti apa datang. Iya, nggak apa-apa. Saya merinding tuh. Jadi iya emang merinding. kan ada nih berarti. Ada makam 2 di situ yang memang saya sendiri nggak tahu kalau nggak diceritain sama yang jaga. Itu kamar mandinya itu yang Mas Heru tempatin itu bukan? Beda lagi. Iya. Oh, yang berarti Yang air nyala berdekatan. tadi, itu sebelahnya itu ternyata makamnya. Oh. Makamnya itu di sebelahnya itu. Iya. Berarti Nah, sebelumnya saya nggak sampai tahu. begini, pantes ya, kenapa air itu hidup sendiri atau apa, gangguan apa. Tapi ya alhamdulillahnya saya tuh nggak balik, maksudnya nggak dibalikin yang saya ganggu dia terus saya sakit atau saya kena kenapa-napa. Itu saya alhamdulillahnya nggak kenapa-napa. Karena ya mungkin tadi ya, saya coba berbekal dengan ayat-ayat tadi yang saya baca, terus kita juga punya iman ya. Iya. Saya percaya sama Allah, dan apapun itu, Allah itu kan maha tinggi, maha segalanya. Kalau kita memang berserah ke sana, ya segala sesuatu gangguan Iya, pastinya udah pasrah semua. kita dilancarkan lah. Ya alhamdulillah di sana pun nggak ada gangguan yang kira-kira membuat satu takut. Makanya di sana saya dikenal orang yang diperbantukan dari Cikarang yang paling awet itu saya. Kalau yang ini Selama ada gangguan. kalau kan sempat bilang juga yang anjing yang menangis itu di pohon itu juga. Oh, anjing yang jadi seumur-umur saya mendengar anjing nangis itu di sana. Karena gini, saya cuman jadi posisinya itu di dekat ruang tamu yang tadi, sebelah kamar saya kan ada ruang tamu, pintu masuk di awal masuk pintu, di situnya itu ada tanah lapang lah, bukan tanah lapang, ada ruangan tanah lah, tanah kosong, ada pohon besar. Oh, berarti beda pohon yang tadi itu Bukan, beda lagi sama makam. Oh iya, iya. Nah ini agak ke depan, ada pohon besar. Awalnya itu saya nonton TV berdua sama ini, sama yang jaga yang temennya mes. tadi. Saya yang penjaga mes itu. Terus saya dengar itu kok ya ada suara orang nangis ya. Saya bilang gitu. Siapa ya? Tapi lu kecilin TV-nya. Iya ya. Terus dia bilang, oh itu anjing nangis. Itu biasanya itu ngadepnya ke pohon. Dan nangisnya itu ngangguk-ngangguk ke pohon. Iya. Jadi si anjing itu walaupun itu ada 2, ada 3 anjing atau ada berapa anjing, itu ngadepnya ke sana. Ngadepnya ke pohon yang besar tadi. Terus saya
dicoba diliatin sini kalau mau lihat, terus diliatin tuh dia pohonnya, anjingnya di bawahnya itu nggak ngerti itu apa di depannya dia itu. Jadi bunyi anjingnya itu kayak, jadi seumur umur itu saya dengar anjing nangis itu seperti kayak orang nangisnya Iya. Sama itu anjingnya juga kayak gitu. anjing itu suaranya itu, tapi nunduk-nunduk gini, Ngarahnya ke pohon. ngarahnya ke pohon. Ada 3 anjing atau 4 anjing di situ, ngadepnya sama, ngadepnya begitu, tapi sampai begitu. Terus bukan kayak serigala ya ke atas gitu. Iya. Kalau serigala kan apa, Yang melolong lah melolong. naik ke atas ya. Kalau ini nangis, persis orang nangis. Itu tiap malam atau gimana? Enggak, pada saat Tertentu malam-malam aja ya? tertentu, maksud bukan tertentu ya. Oh, kebetulan saya pada saat itu didengerin itu, maksudnya ada anjing itu. Nah, saya pikir kan orang nangis siapa gitu kan. Nggak taunya kata teman itu anjing nangis. Itu kita lihat itu kayak gitu bentuknya. Jadi yang saya lihat itu anjing itu begitu. Iya. Seperti itu. Terus saya lihat, saya sampai ngeliatin pohon ya, apa ya di depannya itu apa, nggak ngerti. Cuman kalau kayak saya bayangin ya, saya bayangin itu sosoknya itu dia kayak rambut panjang, terus ini kainnya dekil gitu. Oh. Karena itu kan samar, apa pohon itu samar, jadi yang saya bayangin itu entah pohon itu entah itu ya gitu. Entah sosok apa yang Sosok di situ apa ya. itu, cuman bayangan saya kayak ada ini tapi kayak pohon gitu, karena saya nggak berani nyenter, Iya. takut ganggu dan dia itu Iya. balik ke saya kan repot. Nah akhirnya saya cuma oh kayak gitu ya anjing nangis, dan itu seumur umur saya baru itu denger anjing nangis. Berarti Gitu. untuk kejadian mungkin itu ya yang paling ini. Setelah itu udah nggak ada, udah Setelah ditarik itu lagi. saya karena waktunya sudah kelamaan di sana, jadi saya harus pulang. Saya harus kembali ditarik ke Cikarang. Dan akhirnya setelah 3 hari setelah itu saya pulang. Dan setelah pulang pun saya dapat informasi, jadi ada anak-anak PKL yang di sana itu kesurupan Oh. di mes itu. Nah saya cuma bilang itu anak-anak itu nggak ngerti bahwa di situ tuh ada, atau di situ tuh kalau tempat baru jangan aneh-aneh. Dan denger-dengernya sih anak-anak itu apa ya, berisik, nyetel musik keras-keras, terus ketawa-tawa, terus ya gaduh lah di situ. Berarti untuk teman-teman yang nyata maupun tidak nyata, untuk cerita ini ya cukup menarik sih. Tapi di sisi lainnya itu ya kita kalau ke tempat yang baru atau yang belum kita kenal, permisi dulu. Betul. Kita mengenali tempat itu dan sebisa mungkin untuk menghormati itu. Yang penting kita tujuannya apa di situ, insya Allah nggak akan ada gangguan. Iya. Kita masih punya Tuhan, kita berpegang teguh, itu dulu. Kita berserah diri Iya, aja. berserah diri. Untuk yang mungkin Mas Heru tadi juga menyinggung pernah camping. Ini juga pernah cerita, itu yang menarik, iya menarik juga. Itu Camping nyata. di Gunung Salak ya, Mas? Iya. Di Gunung Salak. Nah, untuk ceritanya seperti apa? Tetap ikuti Kasih Nyata Official, karena kenyataan itu belum tentu nyata.